Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Friza Akbar Ardiansa, asisten dosen mata kuliah terpanjang kalian. Oke, jadi pada video ini kita akan masuk ke dalam bagian pendahuluan ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena video ini sedikit terlambat diupload dikarenakan saya sedang menjalani kerja praktik sebelumnya. Jadi mohon maafin ya. Jadi kita akan next saja di mata kuliah perancangan bangunan laut terpanjang. Jadi output yang akan dinilai di satu tes itu pemahaman saat mengerjakan dan pembagian job desk kalian. Jadi pemahamannya kalian saat mengerjakan itu tuh akan ditanyain ya. Kelihatan lah kalau kalian misalnya ngejoki atau gimana, dan juga pembagian job desk juga itu perlu kalian atur dengan betul-betul. Baru untuk progres kalian itu bakal ditanyain juga sampai kalian di UTS itu makin jauh kalian makin besar nilainya, juga wawasan tentang bangunan terpanjang yang akan biasa ditanyakan oleh dosen ataupun saya sebagai asdus juga. Mungkin selanjutnya, maaf yang lag. Jadi oke, ini adalah progres yang dikejar sampai UTS. Memahami data model yang diberikan, yaitu mengolah datanya juga, mulai melakukan desain topside, selar deck, main deck, dan juga heli deck. Ini dikerjakan semua ya, selar deck, main deck, heli deck, jangan sampai ada yang nggak ada. Habis itu ada perhitungan envelope, scantling ya biasanya namanya, girder, jacket, elevasi, dan juga lain-lain. Ini aduh salah ya guys. Habis itu ada sucks introduction, karena jadi progres kalian ini harusnya sudah in place satu tes nanti. Saya yakin kalian bisa menyelesaikannya dengan baik ya, karena kondisi kalian sekarang tidak seperti saya dulu ya. Saat mengerjakan kalian seharusnya udah memiliki referensi, dibuka-buka aja drive-nya, contoh seperti kode yang bisa jadikan acuan. Jadi seharusnya sudah terarah sih dan tidak terlalu sulit. Selain itu saya juga udah ngerjain kerja praktik sudah selesai ya. Jadi saya juga mengambil kerja praktik dengan bidang yang bangunan lapas pantai. Jadi harusnya mirip-mirip sama apa yang saya kerjakan, dan juga saya udah seluk tahu juga sedikit selak beluknya saat pengerjaan, apalagi tentang penggunaan software SACS ya. Mungkin next yaitu jadi kita terfokus sama fixed offshore structure aja ya. Jadi ini adalah bangunan saya yang saya kerjakan dulu. Ini kakinya 3 ya, 1 2 3. Jadi fixed offshore structure adalah struktur lepas pantai yang dipasang permanen di dasar laut untuk mendukung kegiatan eksplorasi oil and gas. Struktur ini dirancang kuat agar mampu menahan beban lingkungan seperti gelombang angin dan arus laut, pasang surut, dan banyak juga yang lainnya ya di Meta Ocean Data. Jadi Excelnya bisa dilihat-lihat dan dipelajari lagi. Oke, next. Jadi di sini adalah software yang akan digunakan. Pertama ada Excel, AutoCAD, dan juga ada SHS. Jadi Excel ini adalah salah satu yang sangat penting ya, dikarenakan digunakan untuk perhitungan awal dan menjadi dasar juga konsep desain dari struktur kalian yang akan dimasukkan di AutoCAD. Jadi AutoCAD digunakan untuk drafting berdasarkan hasil perhitungan kalian. Jadi kalian harus memakai Excel dan AutoCAD. Excel ini penting banget, AutoCAD juga begitu, karena kalian akan melakukan pemodelan kiblat. Jadi kiblat kalian tuh ke AutoCAD, pemodelannya di SAX. Jadi SAX ini digunakan untuk pemodelan realistis dan analisis perilaku struktur. Jadi anggapannya kalau kalian salah di dua ini, maka SHS kalian akan salah. Begitu juga kalau Excelnya salah, AutoCAD kalian akan salah. Jadi kalian melakukan SHS itu melakukan analisis seperti in place, seismic, fatigue, lifting, boat impact, collapse, pokoknya banyak lah yang lainnya. Lihat aja nanti ibunya mau sampai mana. Kalian sih diminta sih seismic sama fatigue aja, sampai seismic dan fatigue ya. Jadi hal yang perlu disiapkan itu bertanya akan membantu memahami materi dengan benar sehingga tidak tersesat atau salah arah dalam pengerjaan. Jadi kalian sering-sering lah bertanya, chat aja di grup, jangan pribadi ya, biar yang lainnya pada tahu. Pertama, jangan sepele ya, ini harusnya jangan sepele.
Menganggap mata kuliah ini sepele dapat membuat pengerjaan molor dan hasil tidak maksimal, sehingga perlu disiplin sejak awal. Juga sorry tadi ya, dan juga minta maaf karena terlambat upload videonya. Baru kepercayaan pada teman kelompok, pada teman di kelompok kalian juga, itu kalian harus percaya. Kan kalian memberikan job desk ke mereka, jadi kalian harus percaya apa yang mereka kerjakan. Dan juga asdos, kalian percaya aja sama saya nggak mungkin lah ninggalin kalian kan. Karena adalah tanggung jawab saya untuk menemani kalian di mata kuliah ini. Jadi itu sangat penting agar kerja sama berjalan dengan baik, solusi bisa didapat lebih cepat. Jadi kalau kalian aja nggak percaya sama saya, ya akan sulit lah ke depannya. Habis itu adalah mental, perlu mental yang kuat dan sabar, karena tekanan dan tantangan di dalam mata kuliah ini cukup besar. Kalian akan merasakan yang namanya error nanti di SACS, dan juga salah perhitungan yang akan membuat kalian anggapannya itu di Excel salah. Kalian akan melakukan modifikasi di AutoCAD dan akan melakukan modifikasi lagi di SACS. Jadi benar-benar banyak untuk apa namanya persiapan mental kalian, benar-benar banyak yang harus diubah apa gimana. Pokoknya kalian harus kuat, jangan menyerah lah. Oke, terima kasih karena ini hanya pendahuluan, mungkin singkat saja jadi mata kuliah ini penuh tantangan, jadi jangan sepele ya. Berani bertanya juga adalah kunci agar tidak tertinggal. Saling percaya dan dukung antar rekan akan membuat semuanya lebih ringan. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam memahami materi kedepannya. Dan untuk pengerjaan progres juga, jika ada pertanyaan silahkan tanya saja di grup. Mungkin terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya adalah pengolahan data ya. Jadi terima kasih semuanya ya.